Ciri-ciri orang yang terkena guna-guna. Halo teman-teman, bertemu lagi kita di channel Klinik TV. Walau zaman sudah modern dan klinik sudah banyak ditinggalkan, tetapi masih banyak juga loh orang yang mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya, yaitu pergi ke dukun atau tukang sihir atau orang pintar. Jalan pintas ini adalah menggunakan ilmu hitam, sihir, santet, guna-guna, teluh, atau apalah sebutannya. Jalan pintas ini biasanya digunakan untuk menyingkirkan atau menyakiti orang yang dibenci. Apakah sihir, santet, atau guna-guna itu ada? Ada. Walaupun santet atau guna-guna adalah hal mistis yang tidak bisa dilogikakan, tetapi sejarah umat manusia telah membuktikan kebenaran dari santet tersebut. Sejak zaman nenek moyang kita, yang namanya sihir, teluh, santet, atau guna-guna telah digunakan oleh para ahli sihir atau orang pintar untuk menyakiti atau membunuh orang lain. Tujuan dari guna-guna atau ilmu sihir pun beragam. Ada yang menggunakannya untuk menyakiti orang lain, membunuh, membuat jatuh cinta, bahkan untuk membuat bangkrut usaha orang lain. Biasanya para ahli sihir bersekutu dengan jin atau setan, kemudian ia memerintahkan jin menyakiti hingga membunuh orang lain. Lantas bagaimana cara mengetahui kalau kita terkena guna-guna? Ada ciri-ciri tertentu apabila kita terkena guna-guna. Dengan melihat ciri-ciri tersebut ada pada diri kita, bisa dipastikan kita terkena guna-guna. Berikut adalah ciri-ciri orang yang terkena guna-guna yang perlu kalian ketahui. Mungkin saja termasuk salah satu di antara kalian ada yang terkena guna-guna. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel Klinik TV. Dan bagi Anda yang belum mensubscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Klinik TV. Ciri pertama orang yang terkena guna-guna adalah sulit tidur malam. Maksud dari tidak bisa tidur malam adalah mengalami kesulitan untuk tidur. Hal ini merupakan ciri utama orang yang terkena guna-guna. Ia akan gelisah sehingga sulit untuk tidur. Apabila seorang cenderung lebih segar di atas jam 10 malam, maka berkemungkinan besar ia terkena guna-guna atau teluh. Tentu saja, kesulitan tidur ini berbeda dengan insomnia. Orang insomnia biasanya dapat tidur usai melewati jam-jam tertentu, tapi orang yang terkena guna-guna tidak. Apakah kamu mengalami hal ini? Maka waspadalah. Ciri kedua orang yang terkena guna-guna adalah badannya terasa berat dan malas untuk beraktivitas. Mungkin kondisi ini disebabkan oleh masuknya jin ke dalam tubuh orang yang terkena guna-guna tersebut, sehingga berat badannya lebih berat daripada biasanya. Pun jin yang masuk ke dalam badan kita akan membuat kita malas, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila kamu termasuk orang yang rajin dan aktif kemudian tiba-tiba menjadi pemalas dan tidak produktif, ada kemungkinan kamu terkena guna-guna. Mungkin saja orang yang mengguna-gunai kamu menghendaki agar kamu tidak produktif dalam bekerja. Secara medis, sakit pinggang dapat disebabkan oleh saraf kejepit atau karena keseleo. Akan tetapi, dilihat dari sisi mistis, sakit pinggang yang tiba-tiba adalah salah satu ciri dari sihir, santet, atau guna-guna. Sakit pinggang ini bisa muncul kapan saja, bahkan setiap saat rasa nyerinya terasa. Jadi apabila kamu tiba-tiba sakit pinggang padahal kamu tidak merasa keseleo atau cedera pinggang, mungkin kamu terkena guna-guna. Orang yang terkena guna-guna cenderung dikuasai setan. Nah, setan akan mempengaruhi emosional kita sehingga tingkat emosional kita menjadi berubah-ubah. Salah satu cirinya adalah kita menjadi orang yang mudah marah. Tanpa ada alasan jelas, hati terasa marah atau benci pada seseorang. Lantas apa bedanya dengan orang yang memang dari sononya temperamental? Orang yang temperamental emosinya cenderung tidak terkendali, sedangkan orang yang terkena guna-guna biasanya cenderung labil. Itulah ciri-ciri umum orang yang terkena guna-guna. Memang selain 4 ciri tadi, masih ada banyak sekali ciri lainnya, tetapi ciri-ciri tadi adalah yang paling umum dan paling sering terjadi pada orang yang terkena guna-guna.
Untuk itu, apabila kamu mengalami ciri-ciri tersebut, segeralah mencari cara untuk menolak atau mengeluarkan guna-guna yang masuk ke dalam tubuh kamu. Bagaimana caranya? Nanti pada lain waktu akan saya jelaskan cara termudah bebas dari guna-guna, sihir, santet, teluk, atau apalah namanya. Semoga bermanfaat.